Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Petrus mengingatkan jemaat bahwa hidup yang dijalani sekarang bukan hidup yang biasa, karena hidup itu sudah ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Kalimat ini tidak hanya menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi, tetapi menunjukkan bahwa hidup ini sudah memiliki nilai yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Namun dalam kenyataannya, banyak hal tetap dijalani begitu saja. Pilihan diambil tanpa dipikirkan, kata-kata diucapkan tanpa disadari, dan hari berlalu tanpa arah yang jelas. Seringkali hidup hanya diisi dengan menyelesaikan apa yang ada di depan, apa yang perlu dikerjakan, diselesaikan, apa yang diminta dipenuhi, tetapi tanpa pernah berhenti untuk melihat kemana semuanya sedang mengarah. Semua berjalan, tetapi tidak selalu jelas untuk apa. Disitulah sabda ini mulai terasa dekat. Karena hidup ini sudah ditebus, hidup ini tidak lagi dijalani dengan kosong atau dilepaskan begitu saja. Jika Tuhan rela menebus hidup ini, berarti hidup yang diberikan ini sungguh berharga. Dan sesuatu yang berharga tidak dibiarkan berjalan tanpa arah. Dari situlah pertanyaan ini muncul. Setiap hidup tidak diciptakan tanpa tujuan. Lalu, kira-kira hidup ini sedang diarahkan kemana? Apakah arahnya sudah jelas atau masih dijalani begitu saja? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan cepat, tetapi tidak bisa juga dihindari. Karena tanpa arah yang jelas, hidup akan terus berjalan, tetapi tidak membawa kemana-mana. Sebaliknya, ketika arah mulai disadari, langkah kecil pun mulai punya arti. Apa yang dilakukan hari ini tidak lagi terasa sekedar lewat, tetapi menjadi bagian dari sesuatu yang sedang dibangun. Dan disitulah perbedaannya mulai terasa antara hidup yang hanya dijalani dan hidup yang benar-benar disadari. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami tidak ingin menjalani hidup ini tanpa arah. Tolong kami untuk pelan-pelan memahami tujuan hidup yang Engkau percayakan, dan mampukan kami untuk menjalani dengan setia setiap hari. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu,
Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.